الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik, siswa-siswi semada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita nikmat. Pertama adalah nikmatus sihah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Mata yang masih bisa melihat ya. Alhamdulillah. Telinga masih bisa mendengar. Kaki dan tangan masih bisa kita gerakkan. Ini bagian dari nikmat sehat, di mana nikmat sehat ini seringkali dilupakan oleh manusia. Rasulullah menyatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lupa, sering lalai. Apa dua nikmat itu? Pertama adalah as-sihhah, nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmatul faragh, waktu kosong. Kenapa manusia itu sering lalai terhadap nikmat sehat? Karena kata para ulama, nikmat sehat ini merupakan bagian dari nikmatun mustamirrah, nikmat yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Kemarin dulu kita bangun pagi sehat, bisa melangkah, bisa melihat. Kemudian kemarin lagi demikian, tadi pagi kita juga diberikan hal yang sama. Seakan-akan itu adalah satu hal yang harus kita terima itu. Padahal tentu bukan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mencabut sedikit saja. Nah, ketika sudah dicabut baru terasa bahwa sesuatu yang selama ini membersamai kita berupa kesehatan itu adalah satu nikmat yang berharga. Cabut sedikit saja apa? Ya ada yang tidak nyaman. Kia, bisa tahu kia kalian? Ini yang namanya leher tidak bisa kita gerakkan dengan nyaman. Itu kan sedikit dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ambil misalnya. Baru terasa ternyata menoleh tanpa adanya beban itu adalah nikmat. Kenapa baru terasa? Karena sudah diambil. Saya pernah merasakan kalau ketika datang seperti itu, pernah mau nyebrang itu tak bisa noleh itu. Jadi pakai sepeda motor harus menggerakkan badan, bukan hanya menggerakkan leher itu. Ini diambil sedikit. Kalau kata Rhoma Irama itu, bila sudah tiada baru terasa bahwa apa? Kehadirannya sungguh berharga.
Ketika sudah diambil baru terasa bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Selama ini kita menoreh dengan nyaman, seakan-akan bukan nikmat itu. Tapi ketika diambil baru terasa. Berjalan, apakah bukan nikmat? Nikmat itu baru terasa kalau sudah tidak bisa berjalan dengan enak. Saya pernah ketemu dengan seorang pemuda, dia kecelakaan, patah kakinya, 6 bulan harus pakai tongkat. Dia kemudian bilang, waktu saya bincang-bincang, Mas, saya kalau lihat orang berjalan itu, kok besar, kapan saya seperti dia? Itu kata dia yang 6 bulan harus dengan tongkatnya. Kita yang nyaman berjalan kan tidak merasa bahwa itu adalah nikmat. Jadi mari kita syukuri, kita sadari nikmat sehat ini dengan mempergunakannya dalam rangka hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang meneladani pemuda pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita lihat di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pemuda. Di dalam Al-Qur'an misalnya kita akan mendapatkan kisah tentang 7 orang pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda penghuni gua. 7 orang pemuda yang mempertahankan agama mereka dari rongrongan penguasa jahat. Mereka mempertahankan akidah yang ada pada diri mereka sampai mereka harus melarikan diri dalam rangka apa? Menjaga keimanan. Walaupun mereka itu harus keluar, mereka kemudian mengungsi, tinggal di dalam gua, akan tapi itu yang mereka lakukan dalam rangka menjaga keimanan itu tetap bersemayam di dalam diri mereka. Tidak mau mereka menukar akidah yang itu adalah sesuatu yang sangat berharga, nikmatul iman, dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka ini bisa menjadi inspirasi. Ini pertama di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabadikannya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda fityatun amanu yang beriman kepada Tuhan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah kepada mereka. Allah jaga mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan 7 orang pemuda ini sebagai satu pelajaran berharga terhadap generasi berikutnya. Tertidur di dalam gua, tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Tertidurnya itu lama, 300 tahun lebih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Setelah 300 tahun bangun mereka. Ketika bangun mereka lihat ini kita tidur berapa lama ini. Kata sebagian melihat matahari itu kan, paling kita tidur sehari atau lebih ini, tidak sampai paling. Karena ketika tidur mereka melihat posisi matahari dan ketika bangun dilihat lagi. Maka kemudian mereka berkata, wah, tapi kok lapar sekali kita ini. Ayo sudah beli makanan, tapi hati-hati ya. Nanti kalau ketahuan bisa-bisa kita akan diseret. Dan ternyata apa yang terjadi, barulah mereka tahu ketika mereka mau membeli makanan. Beli makanan, bayar itu. Yang menjual curiga ini. Ini kok uangnya uang kuno. Mas, ini uang dari mana? Ini uang saya. Curiganya apa? Jangan-jangan ini dapat harta karun. Kenapa? Karena uang ini adalah uang 300 tahun yang lalu. Ini kok muncul lagi? Wah, ini pasti ketemu harta karun ini. Ini harus diselidiki di mana dia dapat itu. Sampai kemudian terbongkar. Karena ini sudah berubah berganti tahun,
dan rajanya yang sekarang itu adalah raja yang beriman. Barulah kemudian ketahuan. Nah, pelajaran dari 7 pemuda yang membawa keimanan itu bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang masa muda itu memberikan penekanan. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaki dari seorang hamba itu tidak akan bergerak sampai ditanya 4 perkara. Nah, salah satu dari 4 perkara ini adalah apa yang berhubungan dengan tema yang kita bicarakan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnahu, tentang masa umur yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya digunakan untuk apa? Apakah digunakan dalam rangka kebaikan ataukah tidak? Karena umur itu adalah modal berharga ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan kullun nasi yaghdu. Setiap orang itu ketika dia diberikan waktu masuk pagi, faba'i'un nafsah, dia seakan-akan memperdagangkan dirinya. Karena umur itu laksana modal. Famu'tikuha au mubikuha. Nah, dari yang memperdagangkan dirinya dengan modal umur ini ada yang memerdekakan diri dengan melakukan amal baik. Dan yang kedua adalah mubikuha, ada yang menjerumuskan dirinya dalam rangka hal-hal yang tidak baik sehingga celaka. Tapi saya tidak memperpanjang ini. Kita bicara tentang yang sesuai dengan tema kita. Nah, yang kedua ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? An syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya. Dihabiskan untuk apa masa muda? Ini kan masa muda semua kan. Nah, pertanyaannya, masa muda ini kan merupakan bagian dari umur kan? Tapi ternyata ditanyakan secara khusus. Sehingga mungkin kita bertanya, kenapa ditanyakan secara khusus? Padahal pertanyaan pertama itu tentang umur. Kok pertanyaan kedua itu tentang masa muda? Maka kemudian dikatakan bahwa kenapa masa muda itu ditanya secara khusus? Karena di masa muda ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang melimpah, bahkan puncak dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada pada masa muda. Kalau masih muda itu kan tenaga masih kuat, segar itu. Kalau jagongan, melean kuat itu. Kalau masih lari, lomba lari kuat. Adu otot kuat, itu masa muda. Mata masih bisa melihat dengan baik, telinga masih mendengar dengan baik. Jadi puncak dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada di masa muda. Beda nanti kalau sudah tua itu. Kalau sudah tua, pandangan itu mulai rabun gitu. Jadi mulai rabun. Biasa kalau sudah tua itu ada rabun dekat itu. Tambah dekat tambah gak kelihatan gitu. Itu kalau sudah tua biasa itu. Maka kemudian kan ada kacamata plus itu. Karena semakin dekat itu kok semakin kabur itu. Itu tua biasa. Kalau sudah tua yang namanya langkah-langkah itu sudah mulai tertatih-tatih gitu. Penglihatan, pendengaran itu mulai berkurang gitu. Waman nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Itu memang adalah bagian dari fitrah manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, semakin orang itu dipanjangkan umurnya, nanti ada hal-hal yang kemudian dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa muda seperti kalian itu adalah puncak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan. Jadi tenaga masih kuat,
belajar, ingatannya itu masih kuat. Beda kalau sudah tua itu. Ditanya sebentar, tadi hafal, lupa lagi. Bahkan ada yang disebut dengan pikun itu. Tahu pikun kan? Dipegang kuncinya itu kemudian cari itu. Nah apa? Kak? Kunci, jadi mah kunci, padahal dipegang. Ada yang pakai kacamata, kacamatanya taruh sini. Mana kacamata saya? Ya? Biasa, mulai menua, kadang yang namanya ingatan sudah mulai berkurang. Nah, masa muda adalah masa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak. Puncak kenikmatan itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa muda. Makan itu masih kuat banyak itu. Kalau sudah tua itu sudah mulai berkurang. Maka wajar kalau ditanyakan secara khusus, wa an syababihi fi ma'ablahu, masa muda kamu itu digunakan untuk apa? Maka salah satu pesan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan memberikan pesan, ada 5 yang harus dimanfaatkan sebelum datang yang 5. Salah satunya yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Sudah tahu yang 5 ini? Sebutkan satu saja. Karena kita membicarakan tema tentang pemuda. Kata Rasulullah, syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Karena masa muda sekali lagi masa yang penuh dengan vitalitas. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemuda-pemuda pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengambil iktibar. Kita bisa mengambil iktibar sendiri pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati masa mudanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mulai belajar berdagang umur belasan tahun. Jadi Rasulullah sudah umur belasan tahun, ikut pamannya Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam. Jauh gitu. Kalau sekarang itu namanya ke luar negeri. Jadi usia belasan tahun itu sudah menjadi seorang yang biasa bepergian dalam rangka untuk berbisnis. Dan itu terus dilanjutkan sampai beliau itu juga mendapatkan kepercayaan dari siapa? Yang nanti menjadi istrinya, Siti Khadijah. Siti Khadijah itu sudah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat-sifat yang baik, maka ditawarkan, bagaimana kalau kamu memasarkan barang dagangan saya? Ya sudah, deal. Oleh Siti Khadijah kemudian dibawakan barang dagangannya dan ditemani oleh budaknya yang bernama Maisarah. Maisarah ini perempuan apa laki-laki? Hah? Bukan perempuan ya. Maisarah itu laki-laki. Biasa di tanah Arab itu kadang ada nama-nama yang mirip dengan perempuan itu. Muawiyah itu laki-laki, tapi miripnya namanya itu udah ada tak marbutohnya. Maisarah itu juga laki-laki. Hudzaifah Al-Yamani, seorang sahabat Rasulullah SAW, laki-laki. Jadi jangan kemudian karena roh kemudian namanya wah perempuan. Nanti kita punya pikiran, Rasulullah ini selalu berdoa dengan perempuan ini perjalanan. Nah, dengan laki-laki. Cuma namanya Maisarah. Cuma ketika tiba ke Indonesia berubah ini Maisarah nama perempuan. Ya enggak apa-apa.
Karena memang secara bahasa itu memang ada tak marbutoknya, tapi di tanah Arab tidak mesti kemudian itu adalah perempuan. Hudzaifah, Muawiyah itu diantara nama-nama laki-laki tapi mirip dengan perempuan. Maka kemudian ada banyak Hudzaifah misalnya. Ada banyak kalau di sini itu Hudzaifah itu perempuan itu. Padahal di sana itu laki-laki, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maisarah, maka kemudian oleh Maisarah dilihat bagaimana kepribadian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata sangat mengagumkan, sangat amanah, jujur. Saya ambil segini, saya jual segini. Maka orang-orang itu sangat percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu disampaikan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah sangat mengagumi. Maka kemudian dapat untung yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat. Jadi masa mudanya itu sudah digunakan dalam rangka kebaikan, dalam rangka mencari nafkah, sudah mandiri sejak usia belasan tahun. Maka kita akan mendapatkan bagaimana sikap dan kepribadian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nantinya akan ditiru oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pribadi yang ditiru adalah pribadi yang memang uswatun hasanah, yang bisa memberikan suri tauladan yang benar, mandiri, dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sikap mandiri kepada sahabat-sahabatnya. Maka kita akan lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, kita akan mendapatkan betapa sahabat-sahabat yang banyak berperan penting di dalam perjuangan Islam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya itu muda-muda. Salah satu contohnya siapa? Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, dan juga nanti akan menjadi menantunya, menjadi suami dari siapa? Siti Fatimah. Umur berapa Ali bin Abi Thalib itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umur 10 tahun. 10 tahun kalau sekarang mungkin nak kene jong. Di umur 10 tahun Ali bin Abi Thalib menyaksikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Siti Khadijah itu beriman, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kemudian direnungkan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Siti Khadijah, sambil juga mempertimbangkan apa kira-kira konsekuensi yang akan saya dapatkan kalau saya juga beriman. Tapi ternyata beliau itu direstui oleh ayahnya Abu Thalib, walaupun Abu Thalib sendiri sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman usia 10 tahun dan kemudian membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang pemuda yang disegani. Dan kita akan lihat bagaimana peran yang penting dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib pada peristiwa hijrah. Apa yang kita lihat dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Satu tindakan yang sangat berani. Apa itu? Beliau yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pembaringannya. Jadi Rasulullah itu berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, kamu tidur di tempat perbaringan saya. Tidurnya ini bukan tidur tanpa risiko ya. Karena para pemuda pada waktu itu dari berbagai suku itu sudah mengepung di luar, akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Ali bin Abi Thalib itu tidur di situ, maka dia berisiko untuk dibunuh oleh para pemuda yang mengepung itu. Tapi karena imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lakukan dengan baik, keimanan. Bahkan ketika ditanya,
Bagaimana perasaan kamu ketika tidur di sana? Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Saya tenang. Loh, kok bisa tenang? Loh, Rasulullah itu sudah menjamin, tenang, tidak akan terjadi apa-apa kepada kamu. Kalau Rasulullah itu sudah menjamin, maka pasti tidak akan terjadi apa-apa. Saya tidurnya nyenyak itu. Dan itu adalah satu peran penting, karena ketika Ali bin Abi Thalib tidur di situ, maka para pemuda yang mengepung ketika melihat, wah, Rasulullah itu masih ada di dalam tidur. Sehingga ketika Rasulullah itu keluar tengah malam, mereka itu tidak tahu, tidak sadar bahwasanya Rasulullah itu sudah keluar, sudah pergi jauh. Mereka masih melihat bahwa pembaringan beliau masih ada yang tidur, padahal yang tidur itu bukanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau kalian disuruh seperti itu, mau enggak? Kamu tidur di situ, tapi konsekuensinya ada yang banyak ngepung gitu. Kira-pikiran dong rumah. Itu peran penting yang dilakukan oleh seorang pemuda. Contoh yang lain, kalian kenal Al-Arqam? Al-Arqam kalau dalam sejarah itu rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuan para sahabat pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Makanya kemudian disebut dengan Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam. Itu rumah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan tempat pertemuan. Jadi kalau ingin menemui Rasulullah atau bertanya tentang Rasulullah, datanglah ke rumah Al-Arqam ini. Pertanyaannya, usia berapa Al-Arqam itu ketika masuk Islam dan menyediakan rumahnya untuk dijadikan sebagai markas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Usianya juga masih belia, 16 tahun. Ini kamu usia berapa? 16, 17. Nah, seusia kalian ini. Jadi Al-Arqam dengan penuh keberanian menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah menyebarkan dakwah, menyampaikan pesan-pesan keagamaan, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang ingin untuk mengetahui dakwah Rasulullah SAW, datanglah ke rumahnya Arqam, Al-Arqam, seorang sahabat yang masih belia juga. Jadi masih muda. Ini menggambarkan bagaimana peran dari pemuda pada perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Sahabat yang lain, ada seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda kaya itu, anaknya orang kaya. Bahkan kalau sekarang itu mungkin dikatakan sebagai anak mama. Kenapa dikatakan anak mama? Karena dia sangat manja kepada ibunya. Apa-apa kemudian dituruti oleh ibunya. Dia biasa dengan ibunya, sangat sayang juga kepada ibunya. Akan tetapi ketika datang Islam, Mus'ab bin Umair kemudian memeluk agama Islam, dan ada resiko yang dia dapatkan. Apa itu? Ibu yang selama ini dia sayangi itu kemudian tidak mau menerima keberadaannya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga ibunya kemudian mengancam. Apa ya ancamannya? Kalau kamu tidak kembali lagi ke dalam agama kita, kepada agama nenek moyang menyembah berhala, maka saya tidak akan makan. Jadi ibunya memogok makan. Padahal Mus'ab bin Umair ini sangat sayang kepada ibunya. Ya memang biasa tantangan di dalam menunaikan ajaran agama itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Arqam? Nah,
Mus'ab bin Umair, dia tegar. Jadi ibunya itu tidak mau makan, bahkan tidak mau untuk masuk ke dalam kamar, tinggal di luar. Apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair, dia kemudian katakan kepada ibunya, wahai ibu, walaupun kamu itu mempunyai 7 nyawa dan nyawa itu kemudian satu persatu keluar, saya tidak akan kembali kepada agama nenek moyang kita. Saya akan tetap pertahankan agama saya. Jadi sudahlah, silakan engkau itu mempertahankan, tapi sudah, tidak usah kemudian mengharapkan saya untuk kembali ke dalam agama nenek moyang. Jadi yang tadinya itu adalah anak orang kaya, pakaiannya nicis, akan tapi dengan keislamannya dia berani untuk melepaskan kenyamanan. Ini adalah resiko. Jadi resiko. Dan ini adalah satu hal yang berat itu kan. Seperti kalian lah misalnya, biasa diberi uang setiap hari, kemudian di stop itu. Kamu kalau tetap akan saya potong atau tidak akan saya kirim. Gimana kira-kira? Aduh, berebat. Dan itulah yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Tapi itulah yang kemudian beliau lakukan. Bahkan Rasulullah SAW itu mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke kota Yathrib yang kita kenal sekarang dengan nama Madinah. Berdakwah di usia yang masih belia, menghadapi orang-orang yang ada di Madinah, kota Yathrib. Sampai satu waktu itu berhadapan dengan salah satu pemuka dari suku Aus, namanya Usaid bin Khidr. Usaid datang dengan tombaknya. Dia kemudian datang kepada Mus'ab, kamu pergi, pulang, tinggalkan tempat ini, jangan rusak agama nenek moyang saya. Tokoh dari Madinah datang dengan tombak. Kira-kira gimana kalau kalian mau berdakwah? Ya, mulai. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Di sini kita melihat bagaimana keberanian dari Mus'ab bin Umair. Apa yang beliau katakan? Wahai saudaraku, duduklah dulu, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan itu tidak baik, tidak berkenan, maka saya akan pulang. Tapi kalau yang saya sampaikan baik, mudah-mudahan kamu bisa menerimanya. Jadi dihadapi dengan berani, dengan kata-kata yang halus, maka Usaid bin Khidr kemudian menancapkan tombaknya. Ya sudah, saya dengarkan. Seperti apa sih yang kamu bawa ini? Dan ternyata ketika Mus'ab itu mendakwahkan dan kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran, Usaid bin Khidr yang tadinya itu marah-marah akan mengusir Mus'ab bin Umair terpesona. Karena memang salah satu kelebihan dari Mus'ab bin Umair, suaranya itu merdu. Jadi ketika membaca ayat Al-Quran itu sangat mempesona. Apalagi Al-Quran itu sisi belaghahnya itu sangat tinggi. Maka Usaid bin Khidr itu langsung beriman. Dia katakan, bagaimana caranya kalau saya mau masuk Islam? Ya sudah, bersuci, setelah itu silahkan kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Usaid bin Khidr kemudian cari air, bersuci, mandi, setelah itu datang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dari sinilah kemudian banyak dari orang-orang yang ada di Madinah itu yang masuk Islam. Karena pemimpinnya sudah masuk Islam, maka banyak dari anak buahnya yang masuk Islam. Dilakukan juga oleh seorang pemuda. Artinya apa? Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu banyak sekali terbantu
oleh para pemuda, dan usia mereka itu adalah usia-usia seperti kalian itu. Bahkan ada yang lebih muda lagi. Kalau kita lihat misalnya di antara yang lebih muda itu pada saat perang Badar itu ada 2 orang pemuda, usianya itu 13 dan 14 tahun. Kalau sekarang mungkin SMP itu ya. Satunya namanya Mu'adz, satunya namanya Mu'awid. 2 orang ini kemudian berlomba. Apa yang mereka lombakan? Bersaing ini. Untuk apa? Kami mau membunuh Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu adalah dedengkotnya Quraisy itu. Tapi 2 orang anak itu, Masya Allah. Dan ternyata apa yang menjadi keinginan mereka untuk membunuh Abu Jahal di perang Badar itu dikabulkan. Mereka berdua yang berhasil membunuh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal seorang tokoh yang petarung gitu. Abu Jahal petarung. Kalau sekarang itu jagoan istilahnya. Tapi meninggal dunia karena 2 orang. Kalau sekarang itu disebut dengan anak kecil, itu masih usia 13 dan 14. Ini menggambarkan sekali lagi bagaimana peran dari pemuda pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan lagi untuk yang perempuan. Ini dari tadi yang laki-laki yang diceritakan itu. Yang perempuan takut iri. Kok yang dari tadi yang diceritakan laki-laki, perempuan mana? Perempuan salah satunya adalah Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma binti Abu Bakar. Apa peran dari Asma binti Abu Bakar? Pada saat Rasulullah SAW beserta Abu Bakar hijrah, maka yang mempunyai peranan banyak di dalam perjalanan hijrah itu adalah Asma binti Abu Bakar, putri dari Abu Bakar. Dialah yang mensuplai makanan. Jadi mensuplai makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pura-pura untuk menggembala, padahal menjadi mata-mata itu. Jadi di luar menggembala, dilihat situasi yang ada, termasuk pada saat Rasulullah dan Abu Bakar berada di Ghazwah, maka perjalanan itu juga dibarengi oleh Asma binti Abu Bakar. Bagaimana Asma itu membawa makanan dan minuman untuk Rasulullah SAW. Itu bahkan kemudian selendang yang dibuat untuk mengikat dirinya kemudian diparuh menjadi 2, dirobek menjadi 2. Satu untuk mengikat minuman, satunya lagi untuk mengikat makanan. Makanya kemudian Asma binti Abu Bakar mendapat julukan Dzatun Niqatain, yang mempunyai 2 ikatan itu. Jadi beliaulah yang mensuplai makanan dan minuman kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar pada saat perjalanan hijrah. Pura-pura di luar itu menggembala. Ya memang menggembala itu, tapi menggembalanya mempunyai satu misi. Untuk apa? Di samping menggembala, beliau untuk menjadi mata-mata, mengantarkan makanan juga kepada Rasulullah SAW, kepada ayahnya Abu Bakar. Usianya masih belia juga, sekitar 15-16 tahun pada saat membantu perjuangan dari Rasulullah SAW. Sehingga dari sini kita lihat bahwa pada masa itu memang mereka adalah para penyokong dakwah dari Rasulullah SAW. Kenapa seperti itu? Bagaimana tercipta pemuda-pemuda yang sangat vital seperti itu? Termasuk salah satunya nanti pada saat Rasulullah SAW sudah hampir meninggal dunia, Rasulullah itu mempercayakan panglima perang kepada Usama bin Zaid. Berapa usianya pada waktu itu menjadi panglima perang? Usianya itu adalah 18 tahun.
Jadi 18 tahun. Sampai sahabat senior itu juga, wah, kok pemuda 18 tahun ini yang diberikan kepercayaan. Ketika Rasulullah itu meninggal dunia dalam perjalanan itu kan, dalam perjalanan Rasulullah meninggal dunia sehingga pulang lagi balik. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq itu diangkat jadi khalifah, ada di antara sahabat yang menyarankan, sudah ganti saja, ini terlalu mudah ini. Tapi kata Abu Bakar, saya tidak akan mengganti orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Usama bin Zaid itu bisa menunaikan amanah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan baik. Dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pasukannya mendapatkan kemenangan di dalam peperangan. Sukses misinya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, jadi itu pemuda. Artinya masa-masa seperti kalian sesungguhnya adalah masa-masa yang produktif itu. Dan Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita, termasuk juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang harus diberikan supaya hal yang seperti itu juga terjadi, percayalah kepada kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Sebab kadang-kadang mungkin tidak percaya diri. Padahal sesungguhnya setiap dari kalian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maziyah itu. Maziyah artinya keistimewaan. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan remehkan seorang itu. Karena apa? Karena setiap orang itu punya kelebihan. Setiap kalian itu punya kelebihan. Maka tugas dari kalian itu adalah bagaimana melihat kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaca itu. Kira-kira apa kelebihan saya? Sudah pernah lihat itu kalian? Kelebihan saya apa itu? Coba kalian lakukan itu. Kelebihan kamu siapa? Saya kok jago tidur. Jago tidur bukan kelebihan itu. Gunakan dalam rangka yang baik itu. Makanya kalau kata orang Arab, siapa pemuda? Innal fata mayyaqulu ha anada walaisal fata mayyaqulu kana abi. Ini pepatah Arab. Pemuda itu adalah yang mengatakan, nih, ini saya. Artinya ini kemampuan saya. Walaisal fata mayyaqulu kana abi. Dan bukanlah pemuda itu yang berkata, ayah saya. Jadi hanya membanggakan orang lain itu. Ayah saya itu bagus, ayah saya hebat. Jadi ngampuaki orang. Pemuda itu adalah yang mampu untuk menggali kemampuan dirinya. Dan setiap kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Dan inilah sungguhnya pendidikan yang sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Rasulullah itu biasa membersamai sahabat-sahabat kecilnya. Kita akan lihat misalnya sahabat-sahabat yang nantinya terkenal, seperti halnya Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, sepupu Rasulullah SAW sendiri, tapi termasuk dari sahabat yang sigar itu, karena lahir usianya terpaut jauh dengan Rasulullah SAW. Biasa oleh Rasulullah itu bersama Rasulullah memberikan pesan-pesan. Nah, ya bunayya, kita akan dapatkan banyak pesan seperti itu. Artinya apa? Sekali lagi, pemuda pada masa Rasulullah SAW itu penuh dengan vitalitas. Mereka lah yang membantu perjuangan dari Rasulullah SAW. Maka saya harapkan kalian itu juga seperti itu. Jangan kemudian terpesona dengan kehidupan sekarang itu. Sebab mohon maaf, kadang sekarang trennya apa itu kan? Trennya kadang sekarang foto-foto itu kan. Ya tidak apa-apa selfie, tapi dalam rangka hal yang baik itu. Gunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaikan. Siap ya?
Jadi setiap kalian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Setiap kalian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi. Maka galilah potensi itu. Jadilah pemuda yang bersemangat, jadilah pemuda yang berani, yang bisa mengembangkan dirinya seperti halnya para pemuda yang ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya sampaikan pada generasi berikutnya itu Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Umur berapa pada saat itu dia? Belasan, dan menyatakan 21 tahun. Jadi seorang raja yang pasukannya itu Masya Allah, pasukannya juga adalah pasukan terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmal juyush, pasukan yang terbaik. Kemudian pemimpinnya itulah pemimpin terbaik. Jadi penuh vitalitas. Karena apa? Karena mendapatkan pendidikan yang baik. Maka pesan saya, percayalah kepada diri kalian sendiri, gunakan masa muda sebagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, sehingga mudah-mudahan masa muda yang penuh dengan vitalitas ini benar-benar menjadi masa yang berguna bagi diri kalian, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Saya kira cukup karena sudah azan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi diri kita, termasuk saya sendiri. Walaupun saya sudah tua, akan tapi mudah-mudahan semangat muda itu juga akan ada pada diri saya, sehingga vitalitas seperti ini mudah-mudahan akan membuat kita terus bersemangat di dalam melakukan kebaikan sebagaimana para pemuda yang ada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.